Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang data management. Lebih tepatnya, perkenalan tentang data management. Baik, pada pertemuan atau bagian pertama ini kita akan bicara tantangan manajemen data. Apa yang sering terjadi yang menjadi tantangan yang dapat dikategorikan pada manajemen data? Begitu banyak hal yang harus kita hadapi yang kalau tidak ditindaklanjuti dengan tepat akan menimbulkan risiko-risiko yang membahayakan sistem kita atau bahkan bisnis kita, organisasi kita. Mari kita lihat beberapa tantangan yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Ya, ini saya kutip dari satu berita ya, CNN Indonesia. Kalau kita baca judul beritanya adalah Risma atau Bu Risma pangkas 53 juta jiwa penerima bansos karena data ganda. Bayangkan ada 53 juta entry ya yang ganda. Terlepas dari apakah itu ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi atau ada tindak pidana korupsi atau apapun, mari kita lihat dari kacamata data manajemen. Ya, jadi dalam hal ini terjadi data ganda atau redundansi data ya. Data yang sama itu di-entry lebih dari satu kali. Harusnya sistem sedemikian rupa dapat mencegah itu. Kalau seandainya sistem dirancang dengan baik berdasarkan satu kunci tunggal ya, kunci unik ya, di dalam sistem database-nya sehingga ini dengan sendirinya tidak akan pernah terjadi. Nah, ini satu hal dari data management ya. Redundansi tidak selalu berakibat pada situasi seperti yang kita baca ini. Dalam hal ini memang ini berdampak pada pengeluaran dana yang jadi membengkak ya, karena mungkin ini harus membayar pihak-pihak tertentu yang redundant. Dalam situasi yang lain mungkin tidak ada situasi seperti itu ya, tapi hanya adanya data redundant yang mungkin kita jadi kebingungan. Data mana yang paling up to date yang harus dijadikan acuan? Ya, data yang dimaksud mengacu pada sesuatu yang sama atau menerangkan objek yang sama, merepresentasikan objek orang yang sama, tapi ternyata datanya berbeda. Mana yang paling benar? Itu salah satu masalah. Yang kedua adalah masalah klasik, ya, yaitu keamanan data. Begitu sering terdengar terjadi di Indonesia belakangan ini. Dan saya kira jangan kaget bahwa ke depan akan makin sering kita dengar ya kasus-kasus keamanan data di Indonesia. Mengapa saya berpendapat jangan kaget? Saya tidak berani mengatakan bahwa ada keburukan di dalam sistem kita. Mungkin saya lebih ingin mengatakan ada kebiasaan atau budaya tidak tertib di kita di dalam bekerja, ya, sehingga hal-hal yang harus dilakukan dengan sangat tertib, hati-hati sesuai SOP demi keamanan itu banyak yang dilanggar, barangkali begitu. Ya, di antaranya semata-mata hanya budaya tidak tertib itu. Ya, baik. Terlepas dari apapun penyebabnya, saya kira faktualnya ini berdampak pada fenomena keamanan data yang rendah di Indonesia. Ya, ini bagian dari manajemen data juga. Tentunya banyak kalau kita selidiki banyak fenomena lain yang berkaitan dengan manajemen data yang mungkin
sering terjadi di sekeliling kita. Seperti diantaranya, siapa pemilik data? Tidak sedikit dalam organisasi di Indonesia, itu ada pihak-pihak tertentu yang seolah-olah menjadi pemilik data. Pihak lain yang memerlukan data tersebut menjadi tidak mudah mengakses data-data tertentu. Ya, harusnya data itu adalah milik institusi. Ya, kalau data negara apalagi ya milik negara. Hanya dalam pengelolaannya ada pihak-pihak tertentu yang memang secara legal diputuskan, ditentukan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, tapi tidak menjadi pemilik data. Dia bertanggung jawab mengelola dan memberikan akses kepada pihak lain yang diperlukan yang memang dianggap valid untuk diberikan hak akses. Yang kedua, data mana yang paling benar? Tadi berkaitan dengan redundancy ya, itu memunculkan data yang sama, similar, ada di beberapa tempat. Lalu kita mulai kebingungan, mana yang paling benar? Ini masuk akal, kenapa? Karena di dalam banyak situasi kita sering diminta mengisi form, isian, formulir ya, yang mengisi hal-hal yang kalau kita pikir tidak perlu lagi. Kita mengisi data-data tersebut secara lengkap. Misalnya kalau kita bicara tentang hal yang berkaitan dengan kependudukan, kita harus mengisi sesuatu yang berkaitan dengan diri kita, harusnya cukup mengisi nomor induk penduduk saja. Kalaupun ada nanti cross-check untuk meyakinkan tidak salah entry, nomor induk penduduk dengan nama, barangkali begitu ya. Sehingga nanti bisa diperiksa, oh betul, ini namanya ini, nomornya sekian, bukan memasukkan angka dengan sembarangan begitu ya. Nah, tapi intinya adalah ada data-data yang memang harus kita identifikasikan sebagai data referensi, data master, ya, data yang menjadi sumber untuk berbagai sistem-sistem lainnya. Nah, ini tentunya jelas bagian dari kegiatan aktivitas manajemen data. Lalu, apakah database admin memiliki akses terhadap seluruh data? Di dalam sistem database, ya kita bicara database ya, implementasinya dalam sistem IT. Data disimpan dalam sistem database, lalu biasanya ada satu peran yang dijalankan oleh orang yang memiliki kemampuan secara teknis menjalankan peran sebagai database admin. Nah, ketika menjalankan peran tersebut, maka kemampuan aksesnya menjadi luar biasa karena memang di dalam sistem ada perlunya orang yang memiliki kemampuan akses yang sangat luas, sangat besar untuk menata sistem. Nah, ini bukan berarti database admin harus dihilangkan, tapi harus ada aturan main yang sangat jelas. Siapa yang berperan sebagai database admin, jabatannya apa, apakah yang bersangkutan mendapatkan password setiap saat, selamanya, atau hanya ketika diperlukan, dan menggunakan mekanisme tertentu, dan sebagainya. Ini harusnya ada aturan main yang jelas. Kemudian, apakah data boleh disimpan di dalam cloud, ya, di dalam sistem cloud? Karena sekarang banyak layanan cloud ya yang memudahkan opsi atau alternatif implementasi IT termasuk penyimpanan data. Nah, ini akan panjang kalau dibahas, tapi artinya ini satu tantangan yang harus diklarifikasi,
diperjelas, boleh atau tidak. Kalau kesepakatannya tidak boleh, ya berarti harus ada mekanisme meyakinkan tidak ada yang melakukan itu. Kalau boleh, apa syarat-syaratnya dan sebagainya. Lalu bagaimana mengelola akses yang benar? Semua pengguna sistem itu otomatis diberikan akses terhadap aplikasi atau data tertentu. Nah, ini harus ada aturan main yang jelas, kemudian juga harus ada mekanisme, misalnya seseorang tadinya bekerja di bagian mana atau ditempatkan oleh kepegawaian di bagian mana, lalu sejak kapan dipindahkan ke bagian yang lain. Nah, tentunya ini sangat berkaitan dengan pengelolaan akses. Ketika yang bersangkutan dipindahkan posisi organisasi penugasannya, maka pengaturan aksesnya harus segera disesuaikan. Ya, jangan sampai yang bersangkutan tidak dapat akses untuk tugas barunya sehingga tidak dapat menjalankan tugas, atau sebaliknya, masih mendapatkan akses pada posisi jabatan yang lama, sehingga berpotensi terjadinya akses ilegal ya terhadap data-data yang seharusnya sudah bukan kewenangannya. Lalu siapa yang memelihara arsitektur data perusahaan? Harus ada satu pihak dimanapun tempatnya yang selalu memelihara, mendokumentasikan, mengupdate, memelihara arsitektur data perusahaan secara lengkap. Sehingga ketika seseorang atau satu pihak tentunya yang mempunyai legalitas, ya, mengetahui, bertanya, dan sebagainya tentang data tertentu, itu dengan mudah melihat arsitektur data itu tahu data tersebut ada di mana, boleh diakses siapa saja, struktur data internalnya seperti apa, dan sebagainya. Katakanlah ada satu tim yang akan membangun aplikasi baru. Ya, pertama kali barangkali di antaranya yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan pihak yang diberi kewenangan atau diberi tugas memelihara arsitektur data perusahaan ini, ya, berkoordinasi dengan mereka sehingga tahu database yang diperlukan apakah sudah eksis atau tidak. Memungkinkan diduplikasi dengan alasan tertentu atau tidak, ya, atau harus akses langsung ke data masternya supaya datanya tidak redundant, tidak membingungkan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh manajemen data yang harus dipikirkan oleh siapapun yang mengelola hal-hal yang berkaitan dengan data atau data manajemen di sebuah perusahaan atau organisasi apapun. Ya. Baik, sekarang kita lihat seberapa penting data atau bagaimana kita melihat data itu pentingnya seperti apa. Dalam beberapa literatur atau pendapat yang lebih modern, artinya saat inilah, ya, data sering dikatakan sebagai aset vital organisasi, aset yang berharga bagi organisasi, sama pentingnya dengan aset gedung, ya, benda-benda fisik dan sebagainya. Bahkan lebih strategis, lebih penting. Banyak organisasi menyadari bahwa data adalah aset perusahaan yang vital. Data dan informasi dapat memberi insight, sebuah penglihatan ke dalam begitu, yang mungkin sebetulnya kalau dilihat sepintas tidak kelihatan. Ya, itu bisa tentang pelanggan, produk, atau layanan. Ini dapat membantu berinovasi dan mencapai tujuan
strategis. Saya punya database pelanggan, saya punya database produk, database transaksi, dan sebagainya. Selama ini barangkali jadi catatan saja untuk menerbitkan tagihan kepada customer. Nah, sekarang, di era big data terutama, kalau kita hanya memanfaatkan data tadi untuk tagihan sebagai produk penggunaan layanan kita, maka kita akan mendapatkan kerugian dari peluang tertentu yang sebetulnya bisa kita dapatkan. Istilahnya sekarang itu kita harus melihat ada apa di dalam itu. Seperti harta karun kita bayangkan. Istilahnya kita melakukan penglihatan ke dalam, insight itu ya. Ada apa sebetulnya yang tersembunyi? Sebagai contoh, kalau kita bisa bicara transaksi, maka kita bisa mengkategorikan pelanggan mana yang transaksinya tinggi, sedang, atau rendah. Lalu terserah kita, mau kita apakan setelah tahu itu. Apakah kita mau lebih memanjakan pelanggan yang transaksinya besar, atau pelanggan tertentu kita identifikasikan, pelanggan ini lebih senang produk yang ini. Atau terjadi pergeseran dalam 1 tahun terakhir dari produk A ke produk B dan sebagainya. Sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih baik, ya. Semakin banyak organisasi secara aktif mengelola data sebagai aset, dari mana mereka dapat memperoleh nilai atau value yang berkelanjutan. Jadi saya kira ini sejalan dengan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, ya. Data dipandang sebagai aset, kemudian kita melakukan insight, analitik yang mendalam terhadap data, dan pada akhirnya kita mendapatkan harta karun itulah, yang dalam hal ini diistilahkan sebagai nilai atau value yang berharga. Ya, untuk kita berharga terutama dalam mengambil keputusan. Ya, menentukan apa yang harus dilakukan yang terbaik oleh perusahaan, untuk kebaikan perusahaan, juga otomatis tentunya untuk kebaikan customer kita, ya, karena dari customer lah perusahaan mendapat benefit yang besar, ya. Baik, berikutnya ini adalah tentang pentingnya pengelolaan data. Jadi setelah kita tadi sepakat bahwa data kalau dibiarkan banyak masalah yang berkaitan dengan data, kemudian di lain pihak data berubah dari tadinya itu semata-mata tersedia sebagai representasi dari fakta-fakta, ya, lalu diolah oleh komputer hanya untuk tujuan mempermudah transaksi dan sebagainya, lalu terjadi pergeseran, data dipandang sebagai aset yang berharga, dan setiap perusahaan berusaha menemukan value yang berharga apa dari data itu, ya. Nah, ini sekarang kita bergeser pada bagaimana atau seberapa penting kita melakukan pengelolaan data, ya. Kembali ke tadi yang sudah dijelaskan, plus ini, ya. Jadi salah satunya, ini salah satu saja, ya. Ada referensi tata kelola IT, termasuk data di dalamnya, walaupun tidak spesifik itu, ya, yang disebut COBIT, ya. COBIT juga menekankan pentingnya information architecture. Jadi kalau Anda semua familiar dengan COBIT, ya, lalu kita coba lihat ada proses apa saja yang ada di dalam COBIT. Salah satunya adalah sesuatu yang disebut information architectures. Artinya apa? Perusahaan atau sebuah organisasi harus memiliki arsitektur data atau arsitektur informasi.
Kalau tidak ada bagaimana? Ya, seperti masalah yang kita angkat tadi di awal, ya. Bayangkan perusahaan mau membangun aplikasi baru, tapi tidak tahu data yang akan terkait dengan aplikasi baru yang akan dibangun ini, apakah sudah ada? Kalau sudah ada, di mana? Terkait dengan aplikasi apa saja dan sebagainya. Nah, ini saya kira ya contoh persoalannya. Disitulah kita perlu data architectures atau information architectures ya. Tentunya kejelasan juga siapa yang mengelolanya, bukan semata-mata menemukan selembar kertas yang judulnya information architecture. Lalu kalau kita bicara referensi tata kelola yang lebih spesifik, khusus tentang data, data management. Nah, apakah ada? Ada jawabannya ya. Salah satu yang populer itu adalah yang disebut DMBOK ya, Data Management Body of Knowledge. Yang kalau diringkas sering digambarkan sebagai lingkaran dengan slice-slice-nya. Ini sering disebut Dhamma Wheel ya, lingkaran Dhamma. Ini memperlihatkan, setiap slice ini memperlihatkan komponen-komponen manajemen data itu apa saja yang harus diperhatikan oleh sebuah organisasi. Jadi di tengah ada data governance, tata kelolanya yang menaungi semuanya. Setelah itu ada slice-slice yang jumlahnya ada 10 ya, dan mungkin ini berubah nanti dengan berjalannya waktu, muncul versi berikutnya, ada isu-isu baru yang belum tercover oleh slice-slice yang ada, bisa saja berubah. Atau berubah lebih banyak, mungkin juga lebih kecil. Baik, kita tidak membahas itunya, tapi paling tidak sampai sekarang ada 10 ya slice yang ditawarkan oleh standar atau referensi DMBOK ini. Yang pertama adalah data modeling and design ya. Jadi kita harus memodelkan data dan mendesain data. Yang kedua adalah data storage and operation. Ini lebih ke pelaksanaannya, implementasi data itu di dalam storage lalu dioperasikan. Data security saya kira jelas ya, sudah menjadi problem yang sering kita dengar dan tadi sudah dibicarakan. Lalu data integration dan interoperability ya. Jadi data seringkali tersebar bahkan tidak hanya di perusahaan kita. Ada kalanya kita harus mengintegrasikan data kita dengan data dari partner bisnis. Ya, atau data perusahaan swasta dengan data pemerintah. Dalam hal apa misalnya dengan data pemerintah itu ya? Nah, ini misalnya laporan pajak kepada Departemen Keuangan atau misalnya ada referensi atau sebuah proses bisnis yang memerlukan merefer pada data kependudukan. Ya. Baik, yang berikutnya adalah dokumen and content management. Jadi ini lebih ke penataan dokumen serta konten. Ya. Lalu khusus ada referensi and master data. Data-data itu ada yang perlu dipilih ya, ditentukan sebagai master data. Karena itu jadi referensi untuk data-data lainnya. Ya. Sebagai contoh salah satu yang layak disebut atau dijadikan master data adalah data kependudukan. Ya, kita bicara ekonomi, pajak, apapun lah, selalu menyangkut manusia dan manusia itu didata sebagai data kependudukan. Lalu data warehouse dan business intelligence ya, ini mengarah pada data analitik ya. Kemudian metadata, bahwa data yang sama
itu punya sisi interpretasi yang berbeda dengan dengan konteks yang berbeda. Kemudian ada informasi tambahan yang menerangkan data itu, ini biasanya dilengkapi dengan informasi metadata. Lalu aspek data quality, ya. Harus ada sebuah mekanisme yang disepakati bersama bagaimana kita akan menjaga data quality. Dan terakhir adalah data architectures. Arsitektur data atau tadi di dalam COVID istilahnya arsitektur informasi. Ya, itu harus ada ya yang menggambarkan seluruh data yang ada dalam lingkup organisasi kita itu apa saja, di mana saja, kalau di breakdown isinya seperti apa, strukturnya dan sebagainya. Itu harus menjadi referensi yang sifatnya live. Live dalam pengertian setiap ada perubahan langsung diupdatekan. Data pada dasarnya selalu tersedia, apalagi kalau kita sudah didukung oleh sistem IT yang demikian handal, ya, sehingga data itu selalu tersedia sebetulnya di dalam sistem. Hanya bagaimana data itu bisa diakses secara benar dalam pengertian sesuai hak akses yang sudah ditentukan. Nah, intinya adalah bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan data itu membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan komitmen yang secara umum kita sebut sebagai manajemen. Ya, makanya disebut data management. Nah, satu hal lagi, data itu sebetulnya kita bicara data sangat erat kaitannya dengan bisnis. Kalau kita bicara bisnis, tentunya sangat erat kaitannya juga dengan pimpinan dari organisasi. Jadi, kita bicara data management itu harus mendapat supporting, dukungan penuh dari pimpinan. Ya, pimpinan harus paham betul bahwa data management demikian penting. Di dalamnya ada data quality, ada data warehouse dan analitik, sehingga pimpinan di satu sisi mendapatkan data yang berkualitas, informasi yang berkualitas untuk menunjang pengambilan keputusan. Lalu pimpinan dengan paham seluruh aspek manajemen data juga akan berperan lebih tepat ya dalam mengajak seluruh pihak untuk berperilaku positif dalam rangka menjalankan manajemen data. Baik, kemudian ini kalau kita bicara sisi formal, ya. Sisi formal ini data manajemen itu apa? Ya. Nah, baik, manajemen data adalah pengembangan, eksekusi dan supervisi dari rencana, kebijakan, program dan praktik yang menghasilkan, mengontrol, melindungi, dan meningkatkan nilai aset data dan informasi sepanjang siklus hidupnya. Ya, begitu banyak istilah-istilah kunci ya di sini. Tapi esensinya adalah kita melakukan atau menjalani satu siklus manajemen. Yang sebetulnya siklus manajemen itu selalu similar ya, selalu mirip satu sama lain begitu. Yang berbeda adalah apa yang kita kelola. Dalam hal ini yang kita kelola adalah data. Jadi lebih tepatnya how to manage data ya. Sehingga dengan di-manage dengan betul itu di akhir kita dapat meningkatkan nilai aset data dan informasi. Kira-kira begitu ya kalau sederhananya. Mungkin agak sulit ya mengingat-ingat ini semua. Nah, mengingat sederhananya seperti itu. Lalu terlepas dari di dalam organisasi kita ini pelakunya siapa. Tapi secara umum memang ada orang-orang yang
apa ya, memiliki kompetensi yang khusus, lalu melakukan atau punya kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan data management. Ya, secara umum kita bisa sebut seorang profesional data management, ya. Seorang profesional data management adalah setiap orang yang bekerja dalam segala aspek manajemen data. Ya, mulai dari manajemen teknis, dari data sepanjang siklus hidupnya untuk memastikan bahwa data digunakan dan dimanfaatkan dengan benar. Ya, dijaga untuk memenuhi tujuan strategis organisasi atau perusahaan. Profesional manajemen data juga mengisi banyak peran dari yang sangat teknis, jadi di satu sisi teknis tadi, masalah database-nya, masalah platform data warehouse, kalau sekarang data lake ya, data analitik platformnya, sampai hal yang strategis. Ya, strategis misalnya pengurus data, ada yang berperan sebagai ahli strategi data, bahkan ada istilah kalau ada CEO, CIO, ini sekarang ada istilah CDO, ya, Chief Data Officer. Ya, saya kira intinya adalah bahwa spektrumnya lebar, ya. Ada yang sangat teknis, ada yang sangat strategis, ya. Itulah rentang dari peran-peran dalam manajemen data. Jadi, apa manfaat manajemen data bagi organisasi? Ya, paling tidak ada 5 catatan atau 5 manfaat penting ya. Pertama, memahami dan mendukung kebutuhan informasi perusahaan dan pemangku kepentingan stakeholders ya, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Jadi dengan kita memanage data dengan baik, kita dapat lebih memahami dan mendukung kebutuhan informasi ya. Yang kedua, menangkap, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data atau data sebagai aset. Ya, ini kegiatan-kegiatan utamanya ya, capture, store, dan seterusnya. Lalu menjamin kualitas data dan informasi. Data tersedia, tapi kualitas diragukan, percuma. Tidak useful, bahkan lebih membingungkan. Mendingan datanya tidak ada. Ya, kita bahkan jadi tidak tahu daripada kita data tersedia, informasi tersedia tapi itu salah. Ya, atau ada beberapa versi. Wah, ini tambah bingung lagi kita. Lalu memastikan privacy dan kerahasiaan. Berikutnya adalah mencegah akses, manipulasi, dan penggunaan data dan informasi yang tidak sah atau tidak tepat. Ya. Ini saya kira termasuk yang sering terjadi. Ini ya. Kalau privacy kerahasiaan lebih eksplisit, ya artinya ada pihak-pihak yang seolah-olah ini penjahatnya lah, yang melakukan kejahatan atau kecurangan, gitu ya, atau tidak menjaga privacy kita. Ada pihak yang bersalah. Nah, kalau kita bicara akses, ini banyak yang tidak disadari. Seolah-olah ini sistem beres nih, ya, semua sudah sibuk bekerja berkaitan dengan data. Tapi kita tidak punya aturan yang jelas. Siapa boleh apa, siapa boleh mengakses data yang mana, siapa yang boleh melihat saja, siapa yang boleh mengubah dan sebagainya. Nah, ini banyak yang tidak disadari di sini. Merasa, udah Pak, semua sudah melakukan kesibukan berkaitan dengan data, begitu ya. Baik, terakhir adalah memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk menambah nilai bagi perusahaan. Ya, jadi itulah saya kira sebagai pengantar ya, supaya kita lebih paham tentang perlunya manajemen data, ada isu apa saja sekitar itu, lalu data yang berubah semakin strategis. Terakhir adalah manfaat apa saja yang akan kita dapatkan kalau kita mengelola data dengan lebih baik.